Shalom adik-adik, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin semuanya baik-baik saja, luar biasa dan diberkati Tuhan. Adik-adik, sekarang kita berdua akan melayani minggu ini untuk adik-adik beribadah kepada Tuhan. Saya Kak Putri dan Kak Yuni. ayo semuanya sebelum ibadah kita mulai, semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa dulu. Mohon kepada Tuhan agar Tuhan memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Walaupun kami ibadah secara online, biarlah Engkau yang memimpin kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, berdoa untuk teman-teman kami yang tidak ada layanan untuk beribadah Bapa, biarlah Engkau yang tolong, biarlah Roh Kudus-Mu juga yang ada bersama-sama dengan mereka, biarlah mereka tetap percaya kepada Engkau dan bersama dengan mereka Bapa melawan corona ini Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu, pimpinan-Mu yang memberkati kita semua. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah ini kami mulai dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kayaknya ada yang aneh nih sama Kak Yuni. Ada apa ya? Kita tanyain yuk. Kak Yuni, Ya, kenapa kok kayaknya sedih? aku itu loh malu. Aku tidak percaya diri. Badanku tuh pendek, kecil lagi. Gak boleh gitu dong. Kita kan anak Tuhan. Tuhan cinta semuanya, yang pendek, yang tinggi, yang besar, yang kecil, yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, semua dicintai Tuhan. Kita harus semangat, kita harus pede sama diri kita karena kita anak Tuhan. Oh ya? Iya dong, ada satu pujian nih yang kayak yang dialami Kak Yuni. Mau nyanyi? Mau dong, mau. Ayo kita nyanyi bareng-bareng sama adik-adik. Big or small?
aku dicintai Tuhan ya berarti ya. Iya dong. Aku sekarang tidak malu lagi. Aku pede karena aku istimewa. Kita istimewa ya. Iya, luar biasa ya kita Iya. jadi anak Tuhan. Karena kita istimewa, berarti kita harus dengar suara Tuhan dong. Iya, betul Kak Putri. Ayo kita pujikan, dengar dia panggil nama saya. Yo, adik-adik yang di rumah harus semangat ya memuji Tuhan sambil berdiri. Nggak usah malu, semuanya bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil
ini dijadikan berharga, istimewa di hadapan Tuhan. Kita harus dengar-dengaran sama Tuhan. Tidak hanya dengar aja Kak Putri, kita harus taat sama Tuhan, juga taat pada orang tua. Ayo, siapa yang suka enggak taat sama Tuhan? Enggak mau beribadah? Siapa yang enggak taat sama orang tua? Disuruh mandi, malas-malasan. Disuruh beribadah, enggak mau. Nah, enggak boleh ya adik-adik. Kita harus dengar apa kata Tuhan. Kita harus taat pada Tuhan dan juga orang tua. Kita lanjutkan pujian kita lagi. TAAT, taat. Adik-adik mau taat sama Tuhan? Amin. Mau taat sama orang tua? Amin. Mau mendengarkan suara Tuhan? Amin. Mau dengar suara orang tua? Amin. Puji Tuhan. Karena kita ini anak-anak Tuhan, kita harus menjadi meneladani teladannya Tuhan. Oke? Nah, sekarang saatnya kita mau mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan hati, siapkan diri untuk menerima firman. Kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus menolong kita. Kita pujikan Roh Kudus yang manis. Masih ingat pujian ini? Yang sudah lupa, mari kita belajar lagi sama-sama supaya lebih ingat lagi. Yang bisa pujikan dengan suara yang keras ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau menjadikan kami anak-anak yang berharga, anak-anak yang istimewa. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan taat kepadamu. Kami perlu Roh Kudus untuk menolong kami, untuk kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersuka cita dalam memuji memuliakan nama-Mu. Tiba sekarang Tuhan, saatnya anak-anak untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi anak-anak-Mu Tuhan, untuk mengerti akan firman-Mu, serta mereka boleh belajar melakukannya. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Ya, jadi apa yang harus kami perbuat? Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Kak, saya mau tanya dulu. Hari ini sekolah minggu ditemani siapa? Siapa yang ditemani papa mamanya, angkat tangan. Mana? Angkat tangan. Kak Sem nggak kelihatan, tapi kan kalian harus angkat tangan kalau memang ditemani papa mamanya. Siapa yang hanya ditemani papanya? Siapa yang ditemani mamanya? Siapa yang ditemani opa omanya, kakek neneknya, angkat tangan. Oh, puji Tuhan ya. Ayo kita siapkan untuk mendengarkan cerita firman. Yang sudah bisa baca harus siapkan Alkitab ya. Yang sudah bisa nulis harus belajar catat firman ya. Oke. Loh, tadi Kak Sem melakonkan wayang. Salah satu tokoh dalam Alkitab. Nah, Kak Sem tanya dulu, adik-adik dari kelas Samuel dan Daniel, ada yang tahu nggak itu siapa? Ada yang tahu? Dijawab, Mas Timo dijawab. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, Selomita jawab. Nah, kalau dari kakak-kakak yang Gideon Yusak harusnya tahu, karena ini cerita sudah sangat terkenal untuk adik-adik, apalagi untuk kakak-kakak kelas Gideon dan Yusak. Kakak-kakak kelas Gideon dan Yusak ada yang tahu? Siapa? Yohanes Pembaptis. Betul sekali ya. Adik-adik semuanya, tadi Kak Sem itu melakonkan pewayangan Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis itu dia adalah nabi Tuhan. Dia anak dari Imam Zakaria dan Ibu Elisabeth. Setiap hari makanannya adalah belalang dan madu hutan. Enak ya.
enak pastinya ya. Puji Tuhan. Nah itu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah untuk lengkapnya kita akan baca lagi pembacaan Alkitab ini ya. Cerita pewayangan tadi tertulis di dalam Injil Lukas. Ayo dibuka Alkitabnya. Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 14 saja ya. Kak Sem nggak baca keseluruhannya, Kak Sem hanya mau ajak adik-adik baca Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 14. Nggak apa-apa ya kita baca semua ya. Ya nggak apa-apa ya. Bagus itu ya. Yuk adik-adik baca di rumah, yang sudah bisa baca di rumah yang keras, didengar sama papa mamanya mau opa omanya ya. Kak Sem bantu baca di sini ya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Puji Tuhan. Kalau tadi adik-adik baca ayatnya benar-benar, ya adik-adik akan tahu apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Karena tema cerita firman Tuhan kita kali ini adalah Yohanes Pembaptis mengajar. Dari ayat yang kita sudah baca, adik-adik tahu apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Halo? Supaya mereka bertobat. Nah itu adik-adik, supaya mereka bertobat. Loh, kenapa Kak Sem? Kenapa mereka harus bertobat? Emang mereka selama ini tidak bertobat? Ya iya adik-adik, selama ini mereka enggak bertobat. Ya, selama ini mereka enggak bertobat. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis bilang harus bertobat. Ya, loh bertobat dari apa Kak Sem? Nah tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa
orang banyak itu ternyata selama ini tidak suka membantu orang lain, tidak suka menolong orang lain. Mereka kikir, mereka pelit, ya, hanya mementingkan dirinya sendiri. Apalagi Kak Sem, tadi pemungut cukai, ya, mengambil lebih dari yang ditentukan. Pemungut cukai itu serakah adik-adik. Ya, mereka korupsi, bahasanya yang sekarang bahasa kerennya ya. Lalu prajurit-prajurit mereka selalu menggunakan kekerasan ya untuk merampas, untuk memeras orang-orang yang lemah. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis suruh mereka bertobat dari itu semua. Loh, itu semua kan mereka orang-orang besar Kak Sem. Masa aku masih kecil juga disuruh Tuhan untuk bertobat. Loh, sama aja adik-adik ya. Walaupun kalian masih kecil dari kelas Samuel, Daniel, Gideon, Yusak, sama aja. Semua kita harus juga terus bertobat. Nah, mungkin kalian ada yang belum ngerti, bertobat itu apa ya Kak Sem? Apa ya, aku nggak ngerti. Khususnya adik-adik kelas Samuel dan Daniel mungkin nggak ngerti ya. Nah, kalau kakak-kakak yang Gideon, Yusak harusnya ngerti bertobat itu apa. Nah, Kak Sem kasih aja jawabannya ya, supaya yang belum tahu jadi tahu. Bertobat itu kita berhenti berbuat apa yang Tuhan tidak senangi dan kembali untuk selalu berbuat apa yang Tuhan senangi. Ya itu dia. Itu Kak Sem lebih sederhanakan supaya adik-adik gampang ingat ya. Ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Bertobat itu berhenti untuk tidak berbuat apa yang Tuhan tidak senangi dan kembali untuk selalu berbuat apa yang Tuhan senangi. Ayo, selama ini adik-adik masih berbuat apa yang Tuhan gak senang enggak? Ayo jawab yang jujur. Siapa yang masih suka pelit? Angkat tangan. Oh enggak ada, bagus. Siapa yang masih suka kikir? Angkat tangan. Oh tidak ada, bagus ya. Siapa yang suka iri hati? Enggak ada, bagus. Itu dia. Jadi kita harus berhenti adik-adik. Dulunya mungkin malas, jadi rajin. Dulunya suka jelek-jelekkan temennya, sekarang ramah sama temennya. Dulu suka marah-marah, ya sekarang jadi lemah lembut. Dulu suka bantah orang tua, ya dipanggil misalnya, ya sini kamu bantu papa mama ini, nggak mau. Sini kamu bantu papa ngerjain ini, nggak mau. Sini kamu jaga adikmu, nggak mau. Siapa yang masih gitu? Ayo, harus berhenti, harus berubah, ya, harus berubah. Itu dia, adik-adik. Seperti tadi kita baca satu ayat tadi dikatakan ya, adik-adik lihat lagi Alkitabnya, ya, ayat 8 kita baca ulang ayat 8 aja ya, kita baca ulang ayat 8 aja. Dikatakan di sini, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Itu dia adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ya, itu dia. Ayo, opa oma, papa mama yang mendampingi anak-anak sekolah minggu, kasih tahu anaknya, ya, yang mungkin masih malas, kasih tahu supaya bertobat. Ya, tadi Kak Sim sudah bilang, dulu malas bantu orang tua jadi rajin, dulu bantah orang tua jadi nurut, dulu suka marah-marah jadi lemah lembut, dulu suka jelek-jelekkan temennya, oh jadi ramah sama temennya. Dulu apalagi? Ayo orang tua kesempatan untuk bilang anak-anaknya sekarang. Ya, orang tua di rumah lebih tahu dari Kak Sem pastinya. Opa oma yang di rumah yang setiap hari mendidik, membimbing, ya anak-anak cucu kita lebih tahu. Kasih tahu.
Ya kamu gak boleh lagi gini, kesempatan firman Tuhan suruh bertobat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya, ayo adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo berubah. Jangan mau lagi berbuat yang Tuhan tidak senang. Sekarang jadilah anak sekolah minggu yang nurut sama orang tua, yang suka berdoa, suka baca firman, ya, suka ibadah, ya. Kalau udah waktunya sekolah minggu itu yang semangat, ya. Yang semangat. Kalau papa mamanya, opa mamanya bangunin, langsung bangun semangat, langsung mandi. Jangan suka telat-telat ya adik-adik ya. Semangat sekolah minggunya, ya. Semangat saat muji Tuhan, ya. Semangat saat muji Tuhan. Dengar firman Tuhan yang sungguh-sungguh, ya. Dilihatin tuh yang cerita siapa, ya. Yang cerita siapa. Walaupun mungkin nggak cantik-cantik amat, nggak ganteng-ganteng amat, dilihatin aja, ya. Yang cerita siapa, dilihatin dengan sungguh-sungguh, dengar firman sungguh-sungguh. Itu anak Tuhan yang sungguh-sungguh bertobat, ya. Yuk, yang punya tangan kanan, lihat Kak Sem semua, tangan kanannya diginiin, diletakkan di dada. Yuk, semua dari kelas Samuel, kelas Daniel, Gideon dan Yusak semua. Mana tangan kanannya? Taruh di dada. Sudah? Yuk sama-sama ucapkan ya. Kak Sem ajarin sekali dulu. Habis itu kita sama-sama ucapkan. Nanti sama-sama Kak Sem hitung. 1, 2, 3 baru kalian ucapkan. Tapi Kak Sem ajari dulu. Ucapkan seperti ini. Saya mau bertobat setiap hari. Itu nanti kita ucapkan ya adik-adik ya. Oke, bisa ya? Gampang ya? Yuk sama-sama. Letakkan tangan di dada. Kita ucapkan sama-sama. Kak Sem hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Saya mau bertobat setiap hari. Mantap. Cakep kalian semuanya ya. Jadi jangan lagi ya malas ya. Ya Mas Geri ya. Yang semangat Mas Geri ya sekolah minggunya. Cakep. Siapa lagi ya? Tessa ya. Yang semangat sekolah minggunya. Cakep. Siapa lagi ya? Amos ya, yang semangat sekolah minggunya ya, cakep itu namanya ya. Jadi adik-adik di rumah harus bisa berbuah-buah di dalam Tuhan ya, harus bisa berubah di dalam Tuhan. Oke adik-adik, jadi mari supaya adik-adik seperti contoh tadi, jangan seperti orang banyak yang ditemui oleh Yohanes Pembaptis, jangan seperti pemungut-pemungut cukai, jangan seperti prajurit-prajurit ya. Anak-anak harus suka membantu menolong sesama teman-temannya ya. Harus murah hati, suka memberi, suka membagi ya. Dan gak boleh kasar ya, gak boleh kasar sama temennya, gak boleh kasar sama adiknya, gak boleh kasar sama siapapun. Di dalam rumah, di luar rumah, siapa aja yang dijumpai gak boleh kasar. Gak boleh kasar, gak boleh suka lempar-lempar barang. Ya gak boleh, itu gak baik ya adik-adik ya. Oke ya, jadi itu ajaran firman Tuhan yang diajarkan Yohanes Pembaptis lewat cerita firman kita pada saat ini ya. Mohon kekuatan Roh Kudus untuk adik-adik bisa melakukannya. Oke ya, sip ya, cakep. Firman Tuhan sampai di sini. Adik-adik tutup Alkitabnya, adik-adik tutup catatannya, rapikan barangnya. Yuk, Kak Sem ajak berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap doa yang bagus ya. Ayo, tutup matanya, lipat tangannya, tutup matanya, sikap doa. Semuanya ikuti Kak Sem berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah mengajar kami lewat firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis mengajar. Tuhan, kami anak-anak-Mu mau bertobat setiap hari. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk bisa melakukannya. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami
pernah berbuat yang Tuhan tidak senangi. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang berbuah-buah menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Oke. Firman Tuhan sudah jelas. Sekarang tugas adik-adik sekolah minggu di rumah ya. Ayo diingat ya. Tugas adik-adik di rumah ya. Ya. Untuk kelas Samuel harus menyiapkan ya, mencari dan menyiapkan belalang dan madu ya, yang gampang ditemui aja ya. Yang gampang ditemui aja. Mungkin di rumah sudah ada madunya, nggak apa-apa itu. Cari belalangnya, belalang apapun boleh adik-adik. Ini hanya contoh yang bisa ada di sekitar rumah adik-adik, yang gak usah cari jauh-jauh. Belalang apa aja boleh. Cari dan temukan belalang dan madu. Kalau berani megang, dipegang nggak apa-apa, difoto, dikirim ke gurunya, ya bisa ya. Tapi yang nggak berani pegang belalang, diletakin aja di lantai, di meja, dimanapun, difoto sama orang tuanya, dikirim ke gurunya. Jelas ya? Untuk kelas Samuel, cari dan temukan belalang dan madu. Kalau berani pegang, dipegang dua-dua, ya difoto, dikirim ke gurunya. Kalau mungkin ada yang gak berani pegang, diletakin aja di meja, di lantai, dimanapun, difoto sama orang tuanya, dikirim ke gurunya. Oke ya? Oke ya? Untuk kelas Daniel, ayat hafalan ya. Ayat hafalan Lukas 3 ayat 3b ya. Lukas 3 ayat 3b. Yang mana Kak Sem ayat 3b? Nah Kak Sem kasih tahu yang tulisannya begini. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dari situ aja adik-adik ya. Adik-adik kelas Daniel ya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Itu dia Lukas 3 ayat 3b. Jadi setelah dihafal, dibikin videonya, lalu dikirim ke gurunya ya. Itu tugas untuk kelas Daniel. Lalu untuk kelas Gideon dan Yusak ya, untuk kelas Gideon dan Yusak nanti ada ya, untuk Gideon dan Yusak ya, untuk Gideon dan Yusak nanti ini ada tayangannya ya. Ini ada tayangannya di video ini, ada tayangannya, nanti ada 5 pertanyaan ya, ada 5 pertanyaan. Nanti yang sudah bisa foto sendiri foto, nanti dikasih waktu lebih panjang biar kalian sempat foto. 5 pertanyaan itu foto dulu, setelah difoto lalu ditulis kembali di kertas. Setelah ditulis kembali di kertas, kalian jawab sejujur-jujurnya. Setelah dijawab sejujur-jujurnya, kalian pegang kertasnya, kalian foto bareng dengan kalian ya, setengah badan aja dari mulai perut ke atas ya, difoto sambil pegang kertasnya, difoto dekat ya, difoto dekat supaya kertasnya kebaca tulisannya, difoto dekat, kebaca tulisannya beserta dengan jawabannya, lalu kirim ke guru masing-masing. Kak saya ulangi untuk Gideon dan Yusak, nanti di sini ada 5 pertanyaan, di video ini ada tayangan 5 pertanyaan. Kalian foto pertanyaannya, setelah difoto, ditulis ulang di kertas, terserah kertas apa, lalu kalian jawab sejujur-jujurnya. Setelah selesai dijawab sejujur-jujurnya, kalian pegang itu kertas jawaban, letakin di dada, ya di bawah dagu boleh. Kalian foto setengah badan dari perut sampai ke atas ya, lebih dekat, lebih bagus supaya jawaban kalian terbaca sama guru-gurunya. Setelah itu, setelah difoto, kalian kirim ke guru-gurunya. Bisa ya? Itu tugas-tugas untuk adik-adik sekolah minggu untuk minggu ini, oke?
tetap semangat untuk beribadah melayani Tuhan walaupun masih online. Tetap jaga kesehatan, tetap jadi anak Tuhan yang takut Tuhan, tetap jadi anak Tuhan yang membanggakan orang tua di rumah masing-masing. Oke, sampai ketemu ibadah kita minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.